8番隊隊長京楽春水はじめましてなんだい、もうちょっと乗ってくれてもいいじゃないの。どいつもこいつも釣れねえな。 Dia bukan karakter terkuat, dia bukan yang paling cerdas, tapi mengapa banyak yang tetap memilihnya? Kebanyakan orang mengira seorang pemimpin harus selalu terlihat tegas, serius, dan penuh wibawa. Karena itu, sosok seperti Shunsui Kyoraku seringkali dianggap tidak layak menjadi pemimpin. Padahal, sikapnya bukan lahir karena ia menganggap hidup sebagai sesuatu yang mudah. Justru malah sebaliknya. Di balik pembawaannya yang santai, tersimpan beban yang tidak pernah ia tunjukkan. Sebagai seorang kapten, Kyoraku berkali-kali harus kehilangan orang yang ingin ia lindungi. Membuat keputusan yang tidak semua orang sanggup menanggung, hingga pada puncaknya memikul tanggung jawab sebagai pemimpin seluruh Soul Society. Semakin besar tanggung jawab yang dipikul seseorang, maka semakin sedikit keputusan yang benar-benar berakhir baik. Ada saatnya, apapun pilihan yang diambil, akan tetap ada seseorang yang menjadi korban. Dan beban seperti itulah yang perlahan membentuk cara Shunsui melihat kehidupan. Namun, anehnya semua beban itu tidak pernah mengubah caranya bersikap. Ia bercanda, menikmati sake, dan tetap terlihat santai. Bukan karena tidak peduli, tetapi dia memahami bahwa hidup sudah cukup berat, tanpa harus menambah beban dengan terus hidup dalam kesedihan. Banyak orang beranggapan ketenangan seperti itu adalah tanda kelemahan. Padahal, seringkali ketenangan justru lahir dari seseorang yang sudah sering menghadapi kekacauan. Ketika seseorang sudah menerima bahwa hidup tidak akan selalu berjalan sesuai keinginannya, dia tidak lagi merasa perlu bereaksi terhadap segala hal. Di mata banyak orang, Shunsui Kyoraku terlihat seperti kapten yang malas. Tapi justru dari ketenangan itulah dia mampu memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar. Lalu apa yang terjadi ketika seseorang yang selalu memilih cara damai, akhirnya dipaksa memegang nasib seluruh Soul Society? Dia tahu bahwa setiap perang selalu membawa kerugian, setiap kemenangan selalu dibayar dengan kehancuran. Karena itu, Shunsui tidak pernah menikmati perang. Dia bertarung hanya ketika tidak ada jalan lain. Bagi sebagian orang, perang adalah kesempatan untuk membuktikan kekuatan. Tetapi bagi Shunsui, perang adalah bukti bahwa semua jalan lain sudah gagal. Tidak ada yang benar-benar menang dalam sebuah perang, yang ada hanyalah mereka yang berhasil bertahan, dan mereka yang tidak lagi memiliki kesempatan untuk hidup. Menang bukanlah sebuah kebanggaan, sebab setiap perang tetap meninggalkan luka yang mendalam untuk pihak menang maupun yang kalah. Dari situlah, satu hal yang menarik dari cara Shunsui Kyoraku memandang kehidupan. Semakin banyak beban yang dipikul, semakin memahami bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan kekerasan. Karena itulah, selama keadaan masih bisa diselesaikan tanpa pertempuran, Shunsui akan memilih jalan tersebut. Namun masih banyak orang salah memahami Shunsui Kyoraku. Mereka hanya melihat sikapnya yang santai, tetapi tidak pernah memahami alasan dibaliknya. Mereka hanya melihat seseorang yang sering bercanda, tetapi tidak pernah memahami cara ia melihat kehidupan. Mereka melihat seseorang yang tampak malas, tetapi tidak pernah menyadari bahwa ketenangannya lahir dari pengalaman, bukan dari sikap yang tidak peduli. Ironisnya, orang yang dianggap paling santai itu, justru menjadi salah satu kapten yang paling bisa diandalkan. Saat keadaan benar-benar genting, Shunsui Kyoraku mampu berubah menjadi sosok yang sangat tenang, bijak, dan tanpa ragu mengambil keputusan. Di saat banyak orang kehilangan arah karena tekanan, Shunsui justru tetap mampu berpikir jernih. Bukan karena ia tidak takut, tetapi karena ia memahami kepanikan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Disitulah letak kedewasaan Shunsui. Kedewasaan bukan tentang terlihat serius setiap saat. Kedewasaan adalah memahami kapan harus menikmati hidup, dan kapan harus mengesampingkan diri sendiri, demi melakukan apa yang memang harus dilakukan. Semakin dewasa seseorang, semakin ia menyadari bahwa hidup tidak selalu memberikan pilihan yang sempurna. Akan selalu ada keputusan yang terasa berat,
dan konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Pada akhirnya, kedewasaan bukan tentang menemukan pilihan terbaik, tetapi berani memilih jalan yang paling sedikit merugikan, lalu menerima beban dari keputusan tersebut. Itulah yang membuat seseorang benar-benar dewasa. Orang yang terlihat paling santai belum tentu hidupnya paling mudah. Bisa jadi, dialah orang yang sudah paling lama berdamai dengan kerasnya kehidupan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita masih sibuk menilai sikap seseorang, atau sudah mulai mencoba memahami alasan di baliknya?